usaha mikro kecil menengah, PT kami itu kami bukan murni bisnis. Jadi kalau kita dibilang punya usaha, pasti terpikir kita keuntungan, laba gitu kan, tapi kami tidak. Kami konsepnya usaha sosial gitu. Jadi usaha itu bukan hanya ada bisnis, tetapi ada juga usaha sosial. Jadi usaha sosial itu kami tidak kami tidak mencari keuntungan semata, tidak, tetapi kami ada sosial dari keuntungan usaha yang kami lakukan. Kami punya dana sosial untuk pemberdayaan kepada masyarakat, itu namanya usaha sosial. Apa lagi yang perkenalannya? Sehari-hari saya aktivitasnya mengembangkan usaha, dan saya juga founder dari yayasan namanya Sahabat Lauj Setara, karena saya suka bekerja dengan orang Lauj, suku Lauj seperti itu. Nah, jadi saya punya yayasan itu, jadi dampingannya juga ada di Kolomamua seperti itu. Itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya kasih ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini. Saya orang Padang, tapi saya berkegiatan. Saya tim dengan Kak Jengin. Jadi kami dari Gula Semut Kolomamua. Saya sekarang kegiatannya sama, jadi kami ada aktivitas di yayasan dan juga mengembangkan gula. Saya tinggal di Palasalambouri, di tempat rumah produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Di syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Jadi 3 hal yang utama itu ya perlu disyukuri. Karena kalau tidak ada yang 3 hal itu, kita tidak bisa hadir bersama hari ini dalam rangka sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Jadi yang pertama, saya mungkin sudah kenal beberapa orang karena saya ini sebenarnya orang Palasa. Karena memang suku Daili sukunya, tapi yang jelas Sulawesi Tengah sudah menikah dengan orang Palasa, dan alhamdulillah sudah 18 tahun mengabdi di Kecamatan Palasa sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Palasa. Dan dari tahun 2007 sampai dengan 2016 itu mengajar SMP terbuka Pasilanan, sehingga saya pintar bahasa Lauj. Jadi bahasa Lauj ini nama Pobalo. Jadi nama saya adalah Maspa, Ibu Maspa. Mungkin di antara di sini ada yang tidak melanjutkan SMP. Apalagi kita orang Palasa. Kenapa kita tidak menggunakan? Kenapa orang luar yang menggunakan, bukan kita sendiri? Pertama, jambu mente itu kan di Palasa itu ada sekitar 64 hektar itu tanaman jambu mente. Kita bisa lihat sendiri kan, orang-orang Kecamatan Palasa itu di 11 desa hampir semua panen jambu mente. Dan yang digunakan itu hanyalah biji, yang lainnya dibuang kan? Iya, sesungguhnya yang lainnya itu punya manfaat. Pertama, meningkatkan pendapatan. Bisa. Bukan cuma biji kan kalau ditabur pasti mahal. Jadi bijinya itu kan sekarang ini kurang lebih 10.000 rupiah 1 kilo. Terus yang lain, katanya bukan orang Palasa, tapi sebenarnya saya sudah orang Palasa karena menikah dengan orang Palasa, orang Kecamatan Palasa, orang Lauj. Jadi itu, kemudian saya bikin inovasi itu, maka keuntungan dari 3 produk ini, pertama, pemberdayaan sumber daya alam yang terbuang, kan itu tidak dipakai, jadi bernilai ekonomi, bernilai juga untuk kebutuhan kita. Jadi siapa tahu kita lagi sempit, tidak punya uang, bisa kita gunakan itu daripada dibuang-buang. Jadi itu perkenalan. Jadi untuk selanjutnya nanti sebentar kita sharing bagaimana nanti itu prosesnya, apa semua manfaatnya di dalam, kita
Sebentar, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi 10 menit perkenalan dari teman-teman narasumber yang akan menemani kita sampai di 2 jam ke depan kalau sempat ya. Jam berapa karena hari Jumat, jadi kita hari ini memaksimalkan waktu dengan sesi diskusi. Saya harap teman-teman bisa lebih aktif ketika mungkin punya ada ide, punya ada rencana untuk mengembangkan usahanya, atau sama sekali belum tahu tentang bagaimana inovasi usaha, apa yang menarik di daerah kita. Mungkin tidak perlu jauh-jauh sih, ini sekitar kita saja yang ingin kita gali, kita manfaatkan. Sama seperti tadi kedua, ketiga narasumber kita hari ini. Jadi lebih banyak diskusi, tanya-tanya mengenai bagaimana untuk mengembangkan produk atau inovasi. Mungkin di sesi pertama ini KJ dulu selaku founder untuk menceritakan atau mendeskripsikan mengenai awal mula ide usaha dari keresahan mungkin atau dari pengalaman pribadi tentang kegelisahan. Kita biasanya membuat inovasi dari kegelisahan sekitar kita. Jadi orang-orang begini atau itu yang dibutuhkan untuk kita tidak harus berharap orang lain sekarang untuk mengubah atau menggerakkan di daerah kita. Sekarang harus kita orang asli di sini untuk bersama-sama mari kita untuk melakukan kerja-kerja inovatif. Kepada KJ saya persilahkan untuk mungkin ada ilustrasinya nanti saya pakai. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Di kursi yang kosong silakan. Di sini Ibu boleh, di depan. Jangan di belakang. Iya, di depan. Biar dekat lama. Di depan, jangan di belakang. Iya. Ya, Bapak Ibu, jadi ini profil kami. Jadi profil UMKM Gula Semut Molomamua. Saya hanya sepintas saja menjelaskan tentang profil kami dari mana. Tadi kan sudah perkenalan nama, tetapi ini profil lengkap profil lengkap usaha kami. Jadi UMKM Gula Semut Molomamua. Tapi sebelumnya saya bertanya, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik sini sudah punya usaha atau baru mau memulai? Baru mau ya? Berarti semuanya belum punya usaha? Belum, berarti baru mau mulai. Nah, jadi UMKM Gula Semut Molomamua itu berdiri sejak 1 April 2020. Jadi tadi saya bilang UMKM kami itu bukan murni bisnis. Jadi kami usaha sosial yang dilakukan dengan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat komunitas adat terpencil suku Lauje yang ada di Gunung Molomamua di Tomini. Jadi memulainya usaha ini kami melihat sama tadi Ibu bilang ada potensi apa sih sebenarnya seperti itu. Kami awalnya kami bergerak, kami tidak ada punya uang, kami tidak punya alat. Tapi kami melihat di gunung sana, kami melihat dengan masyarakat di sana ada satu potensi yang bisa kita kembangkan, dan harapannya ketika potensi itu dikembangkan bukan hanya kita mencari keuntungan, tetapi kita melihat kalau di gunung sana itu bukan hanya masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan. Nah, dengan kami mengembangkan usaha ini nantinya bisa menyelesaikan
menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di pegunungan itu. Nah, visi kami menuju masyarakat yang setara dan sejahtera, setara pendidikannya, setara kesehatannya, setara ekonominya, dan mereka bisa sejahtera. Seperti itu. Itu profil singkat kami tentang UMKM Gula Semut Kolomadu. Nah, jadi seperti kata Kak Maman, jadi bagaimana kita berinovasi tentang produk UMKM. Tapi sebelum kita berinovasi, saya mau bertanya dulu ke ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak. Tahu tidak bedanya pedagang dengan pengusaha? Bedanya pedagang dengan pengusaha tahu? Pedagang dan pebisnis ya, pengusaha. Bisa dilihat tidak bedanya? Apa bedanya? Ada satu yang mau kasih pendapatnya? Wirausaha, apa bedanya sama pedagang? Ada? Ayo kita santai saja. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi waktu kami memulai usaha juga kita dibukakan seperti ini. Kalian tahu tidak sih bedanya pedagang sama pengusaha itu apa? Kalau dari gambarnya bisa ada, kakak bisa menjelaskan? Tidak apa-apa, di sini tidak usah takut salah ya. Jadi sama, kita semua belajar. Bedanya pedagang, wirausaha sama pedagang. Itu buah apa? Buah pisang. Buah pisang itu pertama kalau kita ambil di pengepul, kita ambil misalnya di petani, sama-sama harganya berapa? 2.000. Kita ambil di petani nih, 2.000. Pedagangnya bisa menjual berapa? Pengusaha dia bisa menjual berapa? Banyak ya bedanya? Banyak. Berapa bedanya? 15.000 ya? 15.000. Nah, apa yang membedakan di situ? Pisangnya sudah diolah ya? Sudah diolah kembali ya? Kalau pedagang dia olah tidak? Dijual lagi. Ya, seperti itu ya. Berarti wirausaha sama pedagang sudah ada gambarannya? Sudah ada? Sudah ada. Nah, pedagang adalah orang yang mencari untung dengan cara berdagang, menjual. Tadi dia cuma jual dari 2.000 menjadi 2.500, untungnya 500. Sementara pengusaha atau wirausaha orang yang mengusahakan perdagangan, industri dan sebagainya untuk meraih keuntungan dan memastikan kesuksesan. Mengusahakan. Nah, kalau kita jadi pedagang, misalnya saya ambil ini pisang tadi 2.000, saya jual di pasar saja 2.500. Tetapi kalau menjadi seorang pengusaha, dia rubah, dia inovasikan, ya Pak? Dia inovasikan pisang itu bisa jadi apa ya? Iya kan? Pisang itu bisa jadi apa? Bisa jadi jus, bisa jadi keripik. Keripiknya dikasih rasa lagi, rasa balado, rasa gula merah, ya kan? Rasa original. Ya, dapat bedanya pedagang pengusaha? Mau jadi pedagang atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha nanti dia punya industri. Industri itu punya PT, punya CV, ya kan? Kami awalnya tidak punya PT, sekarang kami punya PT, punya perusahaan, ya kan? Meraih keuntungan dan memastikan kesuksesan. Kenapa saya bilang dia pastikan kesuksesan? Karena kalau seorang pengusaha
pasti dia akan berinovasi terus. Bukan hanya produknya. Nanti misalnya karyawannya hanya satu. Bisa saya olah ini semakin lama semakin banyak. Berarti karyawannya ditambah tidak? Dipikirkan tidak gaji karyawan. Dipikirkan tidak penambahan alatnya. Nah, itulah menjadi seorang pengusaha. Dan menjadi seorang pengusaha mahal. Tadi yang untungnya 500, ternyata menjadi pengusaha untungnya berapa? 15.500. Ya kan? Lebih berkali-kali lipat lagi ke keuntungannya. Seperti itu. Dapat ya perbedaan pengusaha sama pedagang. Itu jadi waktu kami awalnya kami hanya menjualkan gula dari masyarakat itu ke pasar. Tapi untungnya cuma sedikit, 1.000-2.000 gitu. Akhirnya kami memikirkan apa yang bisa kita inovasikan dari gula merah. Karena saya gula semut ya. Jadi gula semut itu inovasi dari gula merah. Banyak tidak gula merah kita di sini? Kabupaten dari Palasa ini banyak tidak? Ambesia banyak tidak? Bagian Bolano sana banyak kan? Banyak. Bahkan kami lalu sudah diminta ekspor 16 ton per bulan ke Turki. 16 ton per bulan ke Turki. Waktu itu kami kirim sampel kami ke Turki. Gitu. Jadi Turki ya gulanya pasti di motor. Nah ini kami sekarang sama Pemda, sama pemerintah daerah lagi memetakan Kecamatan Palasa mampu berapa, Kecamatan Tomili mampu berapa, Kecamatan Lembang mampu berapa, Kariki mampu berapa. Itu lagi dipetakan untuk pemenuhan ekspor seperti itu. Nah itu kemudian, nah saya mau kasih kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak di sini bagaimana ya kita memulai usaha. Ini pengalaman pribadi kami. Saya tidak mengambil teori dari mana. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang kami sudah lakukan. Yang pertama saya mau bilang memulai dari desa. Kenali, lihat potensi desa yang bisa kita kembangkan. Kenali, kita lihat potensi apa di desa kita. Memulainya dari desa. Kenapa saya bilang memulai dari desa? Banyak, ya kan, orang sekolah keluar, tapi apakah dia baru kembali lagi ke desanya? Paling ada kembali 1-2 orang, tapi lebih banyak dia keluar mencari pekerjaan. Betul tidak? Betul. Tapi kenapa kita tidak kembali ke desa kita? Kita lihat desa kita kembangkan desa kita. Ada apa di desa kita? Iya kan? Makanya saya selalu bilang, ayo kita memulainya dari desa. Karena di desa itu banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Banyak. Pasti setiap desa pasti banyak. Apalagi Pak di Montong ini. Banyak sekali potensi lokal yang bisa kita kembangkan. Nah, coba kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak melihat ada apa yang menurut saya. Mulai saja usahanya. Pernah dengar daun pisang diekspor? Belum pernah kan? Daun pisang diekspor? Daun pisang. Ada yang teman saya, kami sama-sama kemarin ikut kurasi UMKM program klinik bisnis. Teman saya ekspor sapu lidi ke India. Sapu lidi. Yang istilahnya kita selama ini kayak tidak masuk akal gitu. Daun pisang, sapu lidi. Dia sudah ekspor sapu lidi ke India dan Palu, Sigi. Ekspor sapu lidi. Nah, kita lihat itu kelapa-kelapa kan biasa daun-daunnya dibuang saja. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan di luar sana, ternyata laku. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat apa yang di desa kita, produk yang apa yang akan kita kembangkan. Ini dari desa semua, dari desa sini, Bongkalan. Coba bisa kasih contoh kira-kira, tidak ada yang salah ya. Menurut kakak-kakak, adik-adik,
Bapak-bapak Ibu, apa yang bisa dikembangkan di sini? Satu produk yang berpotensi. Apa yang banyak di sini? Ikan. Kaki laut. Iya kan? Ikan bisa dibikin apa sih? Abon. Apa lagi? Ikan. Mungkin bisa tusuk satenya ya kalau bisa bikin kerupuk amplang dari mana? Ikan. Iya kan? Iya, bakso ikan dibikin frozen. Banyak tidak? Banyak ya. Jadi kemudian tadi ya produk yang kita kembangkan, misalnya dari sini ikan, mungkin di sana jahe seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menginovasikan produk. Jadi menginovasikan tadi saya lihat. Nah, jadi misalnya bukan hanya kita bikin abonnya ini saja. Misalnya abon itu nanti kita bikin rasa pedas, rasa keju kah, seperti itu, rasa manis kah, seperti itu. Bukan hanya rasa lagi, tapi kemasannya kita inovasikan. Kemasannya misalnya cuma plastik, tapi kalau kita mau masuk ke supermarket, kita mau masuk ke swalayan, kita mau masuk ke mall, kemasannya diinovasikan. Kan tidak mungkin kita hanya plastik putih seperti itu, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau kita menjadi pengusaha, kita harus berinovasi. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita melihat persaingan pasar, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, melihat kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar, misalnya ya, misalnya di sini kita banyak laut, kita mau olah abon. Ternyata kita mau jualnya misalnya ke gunung nih. Orang di gunung tidak suka ikan. Apakah kita pasar di sana membutuhkan abon ikan? Tidak. Misalnya di sebelah desa ini apa desa? EA ini suka ikan. Berarti pasar kita kemana? Ke EA. Seperti itu. Kita melihat kebutuhan pasar. Nah, kita berpikir lagi, abon ikan ini kan praktis ya, praktis. Jadi orang biasa, misalnya yang malas masak, dia langsung buka, langsung ditaruh nasi panas. Nah, itu berarti kita bisa masukkan tuh ke kota-kota. Di kota-kota ini banyak orang kerja, ya toh? Banyak orang kerja. Oh, berarti kita masukkannya di sana. Paham? Paham ya? Jadi kita juga melihat kebutuhan pasar. Setelah kita kembangkan, kita inovasikan, kita lihat kebutuhan pasar. Kemudian membuat manajemen usaha. Itu tadi saya bilang, kalau pengusaha pasti dia merencanakan kesuksesan. Manajemen usaha itu apa? Kalau menjadi pengusaha wajib menulis. Pisahkan dompet usaha, pisahkan dompet rumah tangga. Banyak UMKM ini kami sering sharing dengan para pengusaha UMKM, bisnisnya oleh mati. Kenapa? Sering dicampur adukan uang usaha dengan uang rumah tangga. Sama saja ke pasar beli dulu, pakai dulu uang usaha. Tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Karena kalau sudah terpakai nanti kita belanja, aduh modal tadi itu ya habis. Iya kan? Nah, makanya biasa kami dikasih pertemuan nih para pengusaha UMKM dari dinas, dari mana. Apa yang kalian butuhkan? Modal. Tahun ini ketemu modal, tahun depan ketemu modal, tahun depan lagi ketemu modal. Itu terus masalahnya, modal. Harusnya ketika kita berusaha, kita pengusaha, ada keuntungan tidak? Pasarnya harusnya setiap hari meningkat. Berarti kalau meningkat, berarti keuntungannya juga semakin meningkat. Iya toh? Nah, jadi tidak melulu modal. Karena ada keuntungan. Itu salah satunya membuat manajemen usaha mencatat itu yang paling sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu sudah besar, memikirkan bagaimana pelatihan karyawan, bagaimana ya karyawan
mau belajar tentang usaha banyak Bapak Ibu. Saya belajar ini sementara setahun pengembangan usaha dan sekarang masih belajar. Nah, ini saya singkat saja cuma jadi 5 slide, tapi saya pengen Bapak Ibu, kakak-kakak di sini, ayo memulainya dari desa. Tadi Ibu Maspa sudah jelaskan, bukan hanya kita yang dibutuhkan, tetapi peningkatan ekonomi. Ketika kita membuka lapangan, membuka usaha di desa, membuka lapangan pekerjaan tidak? Kita melihat anak muda yang nganggur, ayo kita bekerja. Iya kan? Seperti itu. Makanya UMKM ini dibilang apa? Pahlawan ekonomi. Karena dia membuka lapangan pekerjaan di desa, memulainya dari desa. Nah, kemudian yang keenam ini paling penting, kemitraan. Tahu kemitraan? Usaha itu tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak bermitra. Tidak akan berjalan. Maksudnya mitra seperti ini. Misalnya, saya ini cuma usaha sendiri. Saya butuh dinas tidak? Butuh. Karena lewat dinas, kita di sininya mitranya terdekat, lewat dinas saya nanti dikasih pelatihan. Bahkan biasa diminta proposal kita, dikasih bantuan alat. Iya kan? Butuh tidak kita bermitra dengan pemerintah desa? Butuh. Iya kan? Karena di pemerintah desa itu mitra yang paling dekat dengan kita. Pak, saya punya kelompok, nanti kakak-kakak kalau bikin usaha buat dulu kelompok di desa, SK-nya dari pemerintah desa. Pak, saya punya ini kelompok usaha keripik pisang, abon. Ini bisa dibuatkan SK. Mana tahu nanti desa juga bisa bantu permodalan, bisa bantu peralatan, gitu. Nah, apalagi kalau kita buat usaha itu ada perizinan. Sebentar saya jelaskan perizinannya singkat. Jadi perizinan itu nanti lewat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu, lewat situ perizinan, lewat Dinas Kesehatan. Bapak Ibu, kami sampai dari PT sekarang, kami tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun. Tidak pernah. Peralatan kami dapat dari Bank Indonesia, dari Dinas Koperasi, dari Bank BPD, Bank Sultan. Kemudian rumah produksi kami dapat dari OJK. Banyak di luar, bukan hanya dari dinas saja, tidak. Malah kami kemarin listrik kami dibantu dari INB, Metro TV. Kok kita bisa sampai sana? Nah, jadi banyak sekali jalan, yang banyak sekali mitra, bukan hanya dari pemerintah, dari swasta itu juga bisa membantu. Tetapi dengan syarat dilihat, kita jelas tidak apa dampaknya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi semua program, banyak program pemerintah, perbankan, swasta itu banyak yang mengembangkan UMKM, banyak sekali. Saya sering saya bukan hanya mitra saya dari dinas tidak, tetapi kami ada mitra di Kalimantan Tengah ada, kemudian di Bali kami ada seperti itu. Itu saya hanya lihat di Instagram. Ada ini bantuan pendanaan 50 juta buat UMKM, tapi kita lewat kurasi, lewat lomba gitu. Nah, jadi kami masukkan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi persyaratannya, kami ikuti seleksinya dan kami terpilih, jadi kami dapat bantuan dana. Itu banyak sekali. Jadi yang penting diingat, ketika kita mengembangkan usaha kita tidak bisa sendiri. Seperti itu ya. Itu cara memulai usaha. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan Bapak Ibu bertanya, tidak apa-apa. Nah, di bawah lagi. Nah, Bapak Ibu, ini saya sedikit saja ya, perizinan dalam usaha. Jadi ketika kita membuat usaha, itu harus ada izinnya.
harus ada izinnya. Jadi tidak boleh kita bikin usaha itu tidak ada izinnya, apalagi kita berhubungan misalnya dengan makanan, ya kan? Ketika kita beli makanan, kita memastikan makanan ini aman kita makan, betul tidak? Tidak mungkin kok makanan kita beli akhirnya bikin kita mati, tidak mungkin kan? Kita harus memastikan makanan itu aman. Nah, ketika kita berusaha, ketika kita punya usaha Bapak Ibu, yang pertama yang kita miliki adalah NIB, nomor induk berusaha. Jadi NIB itu seperti KTP. Kalau KTP penting tidak? Penting. Kalau kita mau dapat PKH pakai KTP, ya kan? Kita mau bikin apa lagi? Akte anak pakai KTP. Kita mau minta kredit pakai KTP. Kita mau beli gas saja sekarang pakai KTP. Iya toh? Pakai KTP. Nah, ketika kita berusaha, kita punya usaha, kita punya NIB, nomor izin berusaha. Nah, NIB itu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. OSS itu tadi di penanaman modal, pelayanan satu pintu itu di Parigi ada. Nah, itu yang mengeluarkan. Ini salah satu bagi saya untuk membuat pelatihan ini karena kita mau diarahkan untuk kayak tadi itu ada BPOM-nya, ada berapa bulan tadi itu saya kurang paham. Bagaimana cara kita maksudnya ini kelompok sudah ada, alhamdulillah, dan insya Allah kita juga kan dibantu oleh desa untuk mengenai kelompok alat-alatnya sudah. Jadi kita berarti tinggal hidupkan lagi ya. Nah, jadi kita di sini maunya dari mulai tadi apa yang kita harus lakukan itu apa dulu. Sampai itu mohon dijelaskan kembali. Iya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu, kelompoknya ini sudah berapa lama matinya? Dari tahun berapa sudah? 2018. 2018 ya. Sudah 1 tahun berjalan ya, alhamdulillah berjalan. Mungkin dari 2018 sampai sekarang ini Itu belum berjalan lagi. Ya. Nah, begini Bu. Jadi pertama memang dihidupkan kembali. Ya. Jadi ketemu lagi yang kelompok kemarin atau ada yang baru diketemukan lagi, kemudian pasti SK-nya sudah mati ya, sudah kadaluarsa, diperbaharui kembali SK-nya. Diperbaharui kembali SK-nya, minta di pemerintah desa kan ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu buat kesepakatan sama kelompok, apa yang kita nanti kalau Ibu mau belajar, itu ada lagi namanya business plan. Nanti kami bisa bantu bisnis plan setahun ini kita mau ngapain gitu. Jadi bisa nanti kalau ketemu kelompok 1 tahun ini kita mau apa gitu. Nah, setelah kita susun 1 tahun, kita itu susunnya banyak Bapak Ibu, mulai pemasarannya, mulai kemasannya seperti apa, pasarnya seperti apa, banyak. Itu namanya bisnis plan. Nah, nanti Ibu bicarakan dengan kelompok, pasti yang pertama diurus itu NIB. Setelah sudah ketemu kelompok, urus NIB-nya. Itu saran kami, karena NIB itu seperti KTP. Tapi urus NIB, biar Bapak Ibu di sini, nanti kami kasih nomor teman kami. Memang ada juga pendamping UMKM. Nanti mereka bisa bantu untuk pengurusan NIB. Oh, berarti dalam pengurusan NIB itu apa yang harus kita sediakan? Yang Ibu sediakan itu nanti nama kelompoknya apa, jenis usahanya apa, ada NPWP. Kalau bisa langsung bikin saja NPWP kelompok. Berarti NPWP kelompok. NIB kelompok. Nanti NIB-nya kelompok kan. Jadi karena kelompok kan Bu. Berarti iya kelompok. Berarti bukan NPWP ketua, NPWP kelompok. Ya usaha. Jadi kami dulu awalnya NPWP pribadi, tapi karena kami sudah resmi punya PT, jadi diminta NPWP kelompok. Karena untuk berpikirnya panjang. Itu Bu, itu aja dulu. Gitu. Nah, nanti pas Ibu sudah berdiskusi dengan teman kami namanya Ibu Vina, nanti bantu untuk PIRT gitu. Berarti kita buat ini. Iya, NIB. Nanti Ibu kalau misalnya mau bisnis plan, rencana bisnis, nanti bisa minta tolong Kak Maman untuk panggil kami, nanti bisa kami bantu. Setahun ini mau ngapain? Ketika kita mengembangkan usaha, setahun ini kita mau apa? Nah,
kadang banyak yang akhirnya UMKM itu mati tadi, bukan hanya dia mencampurkan modalnya, tetapi tadi dia tidak tahu 1 tahun ini mau apa saya, usaha ini mau diapakan, pasarnya bagaimana, kemasannya seperti apa. Nah kalau kita naik kelas pasti kemasannya juga naik kelas. Awalnya kan belum begini, awalnya masih yang biasa kami beli di toko. Kalau ini sudah full design. Itu. Ada lagi? Iya. Ini masih seputaran MIB ini. Terus kalau kita sudah rencananya kita mau buat, terus apakah di pembuatan MIB ini sebelum mereka keluarkan MIB-nya, apakah orang langsung lihat, oh mana sudah ada produknya, sudah ini, supaya kita tidak. Oh belum. Tidak. Jadi ibu kasih saja, ibu di sini nanti itu sebentar aja 5 menit sudah keluar MIB-nya. Seperti itu. Jadi paling hanya ditanya jenis usahanya, gitu-gitu. Omsetnya berapa. Nah nanti yang inspeksi PIRT, datang orang dinas kesehatan datang langsung. Itu. Ada lagi? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Ibu Mas. Iya, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Kakak Jain selaku founder Mall Semut dan tadi sebagai pendamping juga hari ini. Lanjut saja barangkali, sambil lihat-lihat ada di situ karena tadi ada sedikit teknis. Ini gambar-gambar untuk medsos ya di promo produksi Mall Semut. Jadi ada di FB, ada di IG. Kami juga Saya punya. nanti ibu bisa masuk marketplace, ada Shopee, Tokopedia. Oh iya. Langsung klik aja di situ. Oh ya, ada Shopee di sini ya. Iya. Nanti kayak mau pesan. Kami lagi berusaha buat websitenya, jadi supaya semua orang kan bisa melihat, bukan hanya orang di Parimo ini, tapi ya misalnya di Jawa sana, di luar negeri dia bisa melihat. Gitu. Oke, aplaus untuk Gajen sekali lagi. Dan langsung saja untuk pemateri kita selanjutnya dari sama-sama kita juga orang bahasa semua. Ada Ibu Mesta di sini juga kemarin salah satu finalis yang insya Allah akan dikembangkan ya Bu ya. KJing 2021-2023 ada Ibu Mesta dari kecamatannya kita yang alhamdulillahnya kemarin itu menjadi salah satu finalis untuk produk. Namanya itu apa ya? Nanti Ibu jelaskan. Namanya produknya itu jambu mente ya. Jadi ada abon jambu mente. Kepada Ibu waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu di sini dalam rangka seri. Yang pertama, terima kasih kepada Kajen. Saya ini sebagai finalis yang baru. Finalis. Saya tidak menyangka juga. Jadi setelah curhat dulu pertama, saya tidak menyangka kalau inovasi saya itu bisa sampai dapat penghargaan. Jadi awalnya itu kan saya lihat-lihat itu orang Palasa ini yang dia gunakan, dan Palasa ini kan paling banyak jambu mente kan. Sepanjang jalan saya tuh lihat jambu mente. Saya lihat banyak ini yang buang-buang. Orang bilang dibuang-buang saja. Kalau di situ sudah banyak, sudah ada di situ polusi udara juga bau. Orang bilang busuk. Bacium saja rasa muntah. Yang orang tengok itu hanya bijinya. Dan sekarang bijinya kalau tidak salah itu, kalau biji yang sudah dikupas dari kulitnya itu, kalau tidak salah saya tanyakan sama tetangga saya yang lagi bikin kue, katanya 200.000 per kilo. Itu bijinya. Dari situlah saya berpikir, ini kan bukan racun, ini berarti makanan. Dan di Palasa banyak. Jadi mungkin orang Palasa, kecamatan Palasa, tidak tahu bahwa kecamatan Palasa itu 64 survei dalam tahun 2015,
kebunnya adalah kebun jambu mente. Kenapa tidak kita gunakan? Jadi mengenai UMKM itu Kak tadi sudah menjelaskan, karena saya belum sampai ke situ, masih tahap awal sama dengan Bapak dan Ibu, mungkin dengan Ibu yang tadi saya baru perkenalan, ini masih seputar inovasi. Kenapa kita? Jadi saya hanya berpikir kenapa kita anak muda kemudian punya potensi sumber daya alam melimpah dibuang-buang, daripada kita cari pekerjaan di kampung lain, kenapa kita tidak ciptakan pekerjaan itu? Jadi itu. Jadi saya berpikir di situ, kenapa tidak saya gunakan? Jadi saya sampai berpikir itu. Kemudian saya cari akal, dari mana saya bisa bikin? Untuk apa ini? Dari mana? Untuk apa ini yang saya membuat apa ini jambu? Nah, maka saya buka-buka. Jadi kita kan sekarang kan zaman digital, zaman media, zaman udara yang paling baik. Jadi kita cari-cari, saya cari-cari di internet bagaimana cara mengolah. Maka saya cari. Kemudian saya usahakan, saya cari, saya buat. Kemudian setelah itu saya juga berpikir, kalau ini saya buat berarti akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, menggunakan limbah. Kalau orang berbisnis itu kan prinsip ekonomi itu meraup untung yang sebesar-besarnya dan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Kenapa kita tidak gunakan ini? Ini kan tidak ada harga, tidak perlu kita beli sekarang, tapi kemungkinan nanti akan menambah omset petani. Jadi ada 3 keuntungan di dalam. Petani itu bukan hanya jual bijinya, tapi bisa jadi jual juga buahnya. Jadi bedakan buah dengan biji ya. Di Bapak dan Ibu, bedakan buah dan biji. Jadi ini kalau yang di atas ini kan bijinya, ini yang diambil orang. Saya ambil yang ini, limbah yang tidak digunakan. Ini pastikan Bapak dan Ibu, apa ini? Cuma ditendang-tendang, dimakan kambing malah. Ini saya gunakan. Nah, kemudian, jadi itu pertama menggunakan limbah. Kemudian yang kedua akan menambah pendapatan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya kebun jambu mente? Banyak. Jadi saya tahu Kecamatan Palasa itu sejak tahun 2000 sudah ada program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Itu diwajibkan bagi petani yang punya lahan kritis menanam jambu mente. Dari saat itulah orang Palasa itu mulai mengenal jambu mente. Jadi sungguh terlalu kalau orang Palasa tidak tahu, Kecamatan Palasa tidak tahu ini jambu mente ini dibikin cuma gini saja. Padahal semuanya punya fungsi, punya manfaat. Dan saya itu membuat ini, itu baru buahnya ini, kemudian saya kupas. Jadi prosesnya itu mudah. Dan kita berpikir logis, itu semua bahan-bahan kita kan tahu kalau abon itu kan pasti pakai rempah. Semua rempah yang digunakan dalam abon itu ada siap di Kecamatan Palasa. Banyak, bawang merah, bawang putih, serai, gula merah. Jadi pakai juga gula merah punya kajian tadi. Kita pakai gula merah. Dan abon saya itu tidak pakai penyedap, tidak pakai MSG. Kenapa? Ada efek samping dari MSG. Jadi salah satu itu penyakit yang kita kenal dengan Parkinson. Tahu Parkinson? Yang gemetar-gemetar itu biasanya gemetar sendiri. Itu salah satu dari penyebab banyaknya MSG yang kita konsumsi. Jadi jangan terlalu banyak penyedap. Makanya saya tidak pakai penyedap makanan. Mau itu Royco, mau itu Pixin, saya tidak pakai. Ini di abon. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa dikasih juara saya, karena tidak menggunakan bebas dari zat kimia. Bebas. Semua kita pakai alam dan itu harganya murah. Karena prinsip ekonomi untuk mengembangkan usaha itu adalah bahan yang semurah-murahnya dan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan saya berpikir itu. Jadi 2 tadi. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja.
Karena bikin abon ini tidak mudah. Tidak mudah, artinya bukan tidak mudah, ongkosnya banyak, tidak murah. Murah Bapak dan Ibu, murah sekali. Ini kan tidak dibeli. Nah, nanti kalau sudah insya Allah ke depannya ini bisa dikembangkan, akan saya pelajari juga sama Pak Jain bagaimana cara pengembangan selanjutnya. Kemungkinan juga petani akan berpikir, daripada dipungut-pungut, dan saya juga pasti tidak mungkin pergi pungut sendiri, capek. Nah, kemungkinan akan saya beli. Bukan saya beli, barangkali mungkin capeknya itu, jasanya. Jadi itu. Jadi yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi saya sebagai guru itu mendorong kepada kita untuk bagaimana kita bisa berinovasi yang mudah-mudah. Kenapa yang dari luar bisa seperti KJ kan dia lihat hasil sumber daya alam kita. Kenapa kita di sini tidak bisa? Jadi kita bisa lihat untuk mendorong supaya tahun depan ini semoga di sini bisa sama-sama kita adakan inovasi baru lagi. Jadi itu yang baru. Siapa tahu jadi bisa lihat-lihat di lingkungan, coba-coba, kemudian sambil lihat di media apa hasil alam kita yang bisa kita buat. Apa yang bisa kita buat untuk daerah kita? Itu. Jadi saya itu kadang berpikir begini, kenapa orang Palasa tidak bisa, orang kecamatan Palasa tidak bisa. Jadi itu salah satu pendorong saya. Kenapa tidak bisa? Daripada kita pergi cari-cari pengaji kan bisa juga. Nah, kemudian ke depannya mungkin saya juga akan berpikir, ini kan kulitnya kalau dibikin abon, kulitnya ini kan dikasih keluar. Nah, saya akan bikin bagaimana caranya supaya kulitnya jangan dibuang. Jadi mente itu daunnya bisa digunakan untuk kalau ada luka bakar yang misalnya tabakar, kena api, jadi sudah PC itu sudah air, daunnya yang muda itu ditumbuk, kemudian ditempelkan di kulit yang terbakar itu bisa cepat kering. Karena mente ini bersifat antiseptik dan antibakteri. Mente. Jadi itu. Jadi dia menghilangkan bakteri, mencegah tumbuhnya bakteri di luka. Kemudian untuk laki-laki, jadi abon. Jadi kita menciptakan inovasi itu kan kita lihat manfaatnya juga. Apa manfaatnya di abon jamu mente? Jadi saya rasa semua laki-laki juga mau seperti itu, vitalitas laki-laki. Jadi itu. Kemudian manfaat yang lain lagi apa itu jamu mente? Kalau ada orang yang makan daging stroke, makan ikan kolesterol bertambah dan sebagainya, bisa ini alternatif. Ada biasanya anaknya banyak alergi ikan, alergi daging, bisa pakai abon. Jadi saudara tadi abon ikan, sekarang kita ciptakan abon yang mente. Siapa tahu ada lagi hasil kebunnya kita, hasil alam kita itu yang bisa digunakan selain ini. Jadi itu sebagai gambaran. Untuk yang UMKM-nya kan kajian sudah sampaikan tadi, karena saya ini baru pengalaman pertama berinovasi, jadi saya belajar juga dari Bapak Maman. Saya itu belajar. Jadi hari ini saya bisa menyampaikan bagaimana kita berinovasi. Inovasi, menciptakan sesuatu. Jadi itu saja ini. Boleh dijelaskan ini proses pembuatan? Ya, proses pembuatan. Jadi jamu mente ini kalau dilihat kan tidak bagus, bau, bahkan diingat saja itu seperti tidak suka. Jadi pertama, jadi diambil itu, kemudian saya punya jamu mente juga kebetulan di belakang rumah. Jadi pertama diambil jamu, pemetikan, kemudian dibersihkan, kemudian dipisah itu bijinya sama buah. Jadi ini buah semu jamu mente. Nah, dipisah, kemudian dikupas. Ini pengukusan. Jadi sebenarnya sebelum pengukusan itu jamu mente ini dikupas kemudian direndam selama 2 malam. Ini kan kalau dimakan begitu tidak enak, sepat. Orang di sini bilang mampak atau tidak enak. Nah, itu supaya menghilangkan sepatnya itu caranya
perendaman selama 2 malam. Jadi selama 2 malam, malam pertama dengan menggunakan garam, kemudian malam kedua dengan menggunakan fosfor atau kapur sirih. Apa fungsi kapur sirih? Supaya abonnya itu kayak kenyal begitu, enak. Jadi kalau nanti, cuma saya tidak bawa produknya kan, waktu itu di Parigi sudah dibagi-bagi sama yang. Padahal saya minta lagi. Orang tidak bisa membedakan mana abon jambu mente, mana abon ikan. Jadi sampai heran, ibu ini dari mana bisa begini? Saya bikin sendiri. Jadi setelah perendaman 2 malam, kemudian besoknya itu siangnya kita rebus, kukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, jadi setelah dikukus, kemudian di blender. Saya bukan pakai blender tapi pakai chopper itu saya pakai chopper. Nah, karena kalau pakai blender dia kayak kasar-kasar. Kemudian setelah itu saya jemur. Kenapa? Untuk apa itu penjemuran? Untuk mengurangi kadar air. Karena kalau dia tidak dijemur, itu proses masaknya makan waktu sekitar 4 jam. Jadi saya jemur kurang lebih 2 jam. Jadi kadar airnya sudah berkurang. Kemudian sambil menunggu itu, saya siapkan bumbu seperti biasa ibu. Jadi ibu-ibu yang rampah-rampah sudah biasa itu, apalagi daging. Ada cabai, nah ini semua yang saya pakai. Cabai, kemudian lombok kecil, merica, gula merah, lengkuas, jahe, kemudian kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah, jintan, ketumbar, kemudian serai, garam dengan sedikit gula putih, itu sudah tidak sertakan di situ. Kenapa dikasih gula putih sedikit? Karena dia tidak pakai pixie, supaya penyeimbang rasa. Kalau saya rasa gula putih sama gula merah itu kan tidak mengandung zat kimia. Kemudian setelah itu kita siapkan juga santan. Untuk berapa banyaknya itu kita sesuai dengan berapa yang kita buat. Biasanya ini jambu mente saya 7 kilo yang mentah ini. Jadi 1 kilo itu isinya kalau yang sebagian besarnya itu 22 biji, itu 1 kilo. 1 kilo. Kemudian untuk mendapatkan 1 kilo abon itu harus 7 kilo ini. Kenapa 7 kilo? Karena ini banyak airnya. Jadi saya jambu mente itu saya bikin 3 produk di situ. Airnya juga saya gunakan. Jadi waktu saya buat itu, anak-anak satu kelas itu masih mau minum air. Jadi itu saya buat ini. Itu jambu mente. Untuk produk jambu mente, abonnya ini sampai di sini. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Jadi saya tidak pakai penyedap. Kalau orang yang terbiasa pakai penyedap mungkin kurang, tapi semuanya masih serba belum ada alami Bapak dan Ibu, alami semuanya. Kemudian apa jambu mente itu ternyata di dalamnya mengandung 80-90% air. Manfaatnya bagi yang ingin diet, ini abon jambu mente. Mau diet ini. Bapak Ibu, kalau saya bikin airnya itu, teman yang itu minum 1 hari itu dia sampai 2 kali dia BAB. Jadi salah satunya itu yang mau diet makan abon jambu mente. Apalagi
saya kalau minum airnya itu, saya bikin minuman segar airnya. Tapi ada campurannya. Tidak, sama sekali tidak. Cuma memang saya tidak bawa ini kan. Pak Maman juga tiba-tiba tadi malam dia hubungi, ibu bisa. Kalau saya masih sibuk dengan pengolahan nilainya siswa. Siswa belum terima laporan. Saya tiba-tiba cuma ambil ini. Cuma bisa ambil ini. Karena waktu tampil di pagi ada juga dewan juri yang tidak tahu mana itu jamu monyet. Ini orang sering bilang jamu monyet. Kenapa ibu dibilang jamu monyet? Kenapa? Karena dia bergelantungan macam monyet. Itu dibilang jamu monyet. Makanya dibilang jamu monyet katanya. Nah ini. Jadi saya sekarang dan hari ini saya hanya bisa menyampaikan kepada bapak dan ibu, punya anak, punya kemanakan, punya sepupu dan sebagainya, teman ini, adik-adik, mari kita berinovasi. Kita gunakan pengetahuan kita. Dan ada wadahnya adalah ada Krenova. Tiap tahun diadakan. Jadi tiap tahun diadakan. Nanti kalau sudah berinovasi itu merasa kita itu harus berpikir. Jadi satu kali buat akan buat lagi ke depannya untuk mengembangkan terutama wilayah Parigi Motong, apa terkhusus Kecamatan Palasa. Karena kita banyak sumber daya alam, banyak. Apalagi itu yang saya buat daripada dibuang, apalagi menggunakan limbah. Saya menggunakan limbah, maksudnya itu yang tidak dipakai orang-orang buang-buang. Jadi mulai ini itu petani-petani di sana yang pas dengan ibu kalau sudah udah bikin ibu jamu mente kita orang semua jual. Berarti bijinya kita orang jual, buahnya juga kita orang semua jual di tombol. Orang bilang kata tombolnya. Ibu mau beli berapa 1 kilo? Kalau saya punya mente ini bisa sampai seperti KJI, bisa jadi saya beli 2.000, 3.000 sudah bernilai itu. Ini kan berapa? 1 kilo hanya 22 biji. 22 biji. Bayangkan kalau satu petani itu 1 hektar dia punya berapa ton yang begini? Pakai berenang lah. Iya, berapa ton yang begini? Nah, jadi itu bapak dan ibu, adik-adik, kakak-kakak, tapi kayaknya saya syukur. Jadi mari kita berinovasi. Ciptakan apa yang ada di dalam kepala kita. Apa yang saya mau bikin ini. Daripada saya diam-diam, saya ciptakan itu. Kenapa tidak? Jangan hanya orang bilang, boleh tahu apa tos salmo 2 orang bilang begitu. Jadi kenapa kita tidak? Nah, seperti ibu ini kan sudah ada kelompok memang abang ikan layar. Paling tidak sudah merekrut ibu-ibu. Dan pada dulu mendingan bikin UMKM. Jadi salah satu usaha. Bapak-bapak cari uang di luar, ibu-ibu di dalam punya keterampilan, punya usaha sendiri. Jadi dua-duanya bisa menghasilkan, bisa menambah pendapatan rumah tangga. Jadi itu salah satunya ini, abang. Jadi sekian yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita berinovasi dan berkreasi ke depannya. Nanti kita sama-sama tampil lagi di Parigi Motong di Kabupaten tahun depan. Insya Allah saya mengharapkan yang hadir hari ini terutama yang muda-muda bisa sama-sama kita lagi ke kabupaten. Sangat berharap karena Kabupaten Parigi Motong itu masih kurang. Jadi didoronglah sama yang muda-muda ini. Apa yang bisa kita orang bikin? Kumpul-kumpul jangan baca cerita bakar rotan, tapi apa yang kita orang bikin? Jangan cuman apa namanya itu mabar. Apa yang kita orang mau bikin? Apa inovasi apa? Jadi saya minta semua untuk yang muda-muda. Tidak menutup kemungkinan bapak dan ibu. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi